Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi ragam permasalahan sosial dalam kelompok sosial. Pengen tahu? Yuk tonton video ini sampai habis, kita belajar bareng sama kelompok 4. Ekstremisme diartikan sebagai sebuah tindakan menganut suatu aliran atau paham secara ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Sementara radikalisme itu sendiri dapat disebut sebagai sebuah aliran atau paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan di bidang sosial maupun politik dengan menggunakan cara kekerasan. Tentu hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang betul-betul serius. Memperhatikan dari sikap keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya kita menjadikan agama sebagai salah satu sumber menjaga kebinekaan Indonesia dengan cara menghindari sikap radikalisme, ujaran kebencian, dan sentimen-sentimen agama lainnya. Lantas bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut? Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki sebuah program yang bernama Pengarusutamaan Moderasi Beragama sebagai upaya untuk menguatkan pemahaman beragama yang moderat di tengah masyarakat yang majemuk, dengan tujuan moderasi agama sebagai jalan tengah bagi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Diharapkan moderasi beragama dapat membangun suatu kehidupan beragama yang baik, damai, rukun, harmonis, dan dapat menguatkan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Lalu, yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan suatu cara pandang dalam kehidupan beragama secara moderat, yakni dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi sendiri diambil dari kata moderat yang memiliki arti di tengah-tengah. Artinya, moderat adalah cara bersikap sedang-sedang saja dan tidak dilebih-lebihkan. Sementara dalam KBBI sendiri, moderat diartikan sebagai suatu perbuatan menghindari kekerasan ataupun menghindari keekstriman. Dengan menciptakan masyarakat yang moderat, dapat meminimalisir terjadinya radikalisme yang merujuk pada sebuah keekstriman dalam praktik beragama, dan dapat selalu menjadikan masyarakat untuk mencari jalan tengah dalam setiap masalah-masalah elemen sehingga menyatukan elemen-elemen perbedaan menjadi sebuah kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang intoleransi. Apa itu intoleransi? Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yang perasaan empatik pada orang atau kelompok yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan masyarakat, mulai faktor status ekonomi, kualitas pendidikan, hingga status sosial. Semua menimbulkan sikap intoleransi atau tidak pengertian dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat. Contoh-contoh intoleransi. Yang pertama, memaksa kehendak kepada orang lain. Yang kedua, tidak mau bergaul dan bersikap baik kepada orang yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat. Yang terakhir, mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya paling baik. Dimaksud dengan prasangka sosial atau prejudis merupakan suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau golongan kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Akibat dari timbulnya prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran, misalnya kelompok minoritas. Menurut teori sosiologi, perilaku kolektif dapat terjadi
karena hal-hal berikut. A. Partisipasi. Individu dalam perilaku kolektif. Perilaku kolektif terjadi karena adanya partisipasi individu. Seseorang individu ikut bergabung dan berjuang melalui suatu kelompok karena didorong oleh adanya motivasi untuk mencapai keinginan. B. Pengakuan identitas personal dan kolektif. Di dalam perilaku kolektif terdapat dua tataran. Konstruksi identitas, yaitu identitas personal dan kolektif. C. Peran organisasi atau komunitas. Anthony Oberschall dalam bukunya Social Conflict and Social Movements 1973 menggaris bawah adanya peran organisasi sebagai sumber perilaku kolektif. Ini terjadi pada ikatan-ikatan berupa komunitas, gerakan separatis, sindikat yang tak terkendali, dan sebagainya. D. Hadiah-hadiah atau tekanan komunitas. Sosiologi Mancur Olson dalam Logique de Incheon Conflict 1965 mengungkapkan bahwa bagaimana orang-orang bisa dimobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif seperti aksi mogok. Muhammad M. Olson membuat hipotesis karena adanya bentuk hadiah-hadiah atau karena tekanan dari sekelilingnya. Sebagai repertor tindakan kolektif, perilaku kolektif dianggap sebagai cara berekspresi yang sah untuk mengungkapkan aspirasi. Partikularisme dan eksklusivisme merupakan salah satu contoh dari ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Partikularisme merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Sedangkan eksklusivisme merupakan ajaran seseorang yang cenderung untuk menjauhkan diri dari lingkungannya dan masyarakat dan menganggap kelompoknya sebagai kelompok yang lebih baik atau lebih unggul dan yang paling benar. Ciri-ciri partikularisme: 1. Tidak mau melakukan perkawinan campuran dengan suku bangsa lain. 2. Merasa adat istiadat mereka lebih tinggi daripada suku bangsa lain. 3. Mereka ingin selalu dianggap yang paling baik, paling unggul, ataupun paling benar. 4. Selalu mengutamakan kepentingan kelompoknya. Kemudian, ciri-ciri eksklusivisme kelompok sosial: 1. Menutup diri dari pengaruh luar. 2. Memisahkan diri dari masyarakat umum. 3. Menganggap mazhab kelompoknya sendiri yang paling benar. 4. Memelihara kemurnian adat istiadat, tradisi, dan budaya. Partikularisme dan eksklusivisme memiliki sebab akibat yang saling berkaitan. Jadi, apabila terjadi eksklusivisme, maka itu berakibat dari adanya partikularisme. Hal ini disebabkan karena menganggap kelompoknya yang paling unggul, paling baik, dan paling benar, maka mereka kemudian bersifat eksklusif, tidak mau melakukan pernikahan campuran dengan orang di luar kelompoknya. Jadi eksklusivisme terjadi karena adanya partikularisme. Menjelaskan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan salah satu permasalahan sosial yang terkait dengan kelompok sosial. Di dalam penyelenggaraan negara, praktik kolusi, persekongkolan atau persekutuan, dan nepotisme atau keluarga. Selanjutnya yaitu korupsi. Yang dimaksud korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu kolusi. Kolusi adalah tindakan persekongkolan atau permufakatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain guna mendapat keuntungan tertentu yang merugikan negara, orang lain, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu nepotisme. Nepotisme merupakan perbuatan penyelenggaraan negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri ataupun kroninya di atas masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme dilakukan oleh seorang yang memiliki kedudukan tinggi dengan memanfaatkan posisinya, memberikan pekerjaan atau jabatan kepada keluarga dan kerabatnya yang memiliki hubungan pertalian darah atau kepada teman-teman atau kroninya di atas kepentingan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang salah satu permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial, yakni perundungan atau yang biasa kita sebut dengan bullying, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain seperti melakukan penindasan, lalu melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap korban. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk bullying, antara lain adalah physical bullying atau perundungan fisik. Jadi dalam perundungan fisik ini, perilaku akan melakukan suatu tindakan seperti meninju, memukul, menampar, mencubit, menjambak, mencekik, menendang, menggigit, menghalangi jalan, dan melempari benda-benda kepada si korban. Kemudian ada social bullying, yakni perundungan secara sosial, seperti menyebarkan desas-desus atau gosip yang terkait korban kepada orang lain. Biasanya dilakukan oleh beberapa kelompok orang. Yang ketiga, ada verbal bullying atau perundungan verbal, atau bisa disebut juga dengan perundungan langsung. Biasanya dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata seperti memaki, mencela, atau menghina korban. Selanjutnya ada sexual bullying atau perundungan seksual. Perundungan seksual merupakan intimidasi dengan cara melecehkan korbannya dengan cara melakukan suatu tindak sosial seperti sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying atau perundungan yang biasa terjadi dalam media sosial, seperti memberikan komentar-komentar buruk dalam unggahan korban sehingga korban merasa terintimidasi. Kemudian ada beberapa alasan kenapa bullying dapat terjadi, yakni adanya balas dendam dari pelaku kepada korban, kemudian ada rasa tidak suka terhadap korban, dan ketiga ada bullying sebagai bahan candaan. Kemudian ada dampak dari bullying, yaitu gangguan emosional, mental, dan para korbannya akan mengalami kecemasan sampai depresi hingga kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak diterima dalam masyarakat, perasaan kesepian, penurunan kualitas hidup, sampai menyebabkan si korban melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah pembulian tersebut? Yang pertama adalah tumbuhkan rasa percaya diri, cari dan menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang, tunjukkan prestasi, dan tunjukkan sikap tidak takut. Dan yang terakhir adalah melaporkan bullying kepada pihak yang berwenang.
Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Holifah selaku guru mapel dari sosiologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas video ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman atas perhatiannya dan dukungannya sehingga tugas dan dari video ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan salam belajar. Thanks for watching.